Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan tunjukkan sikap hormatmu. Jika kita memerhatikan film-film Jepang atau mungkin pernah melihat secara langsung saat orang Jepang berbicara dengan orang lain, mereka akan menundukkan kepala, bahkan membungkukkan badan mereka di hadapan lawan bicaranya. Menurut penelitian para ahli bahasa disimpulkan bahwa percakapan orang Jepang dewasa dalam satu hari rata-rata 3 jam 31 menit. Waktu tersebut hampir separuh waktu dari orang Amerika yang berusia dewasa, yakni 6 jam 43 menit. Maka ada sebagian orang mengatakan bahwa orang Jepang tidak banyak bicara. Selain itu, mereka juga sangat jarang menatap dan menyapa terlebih dahulu kepada lawan bicaranya. Apalagi jika lawan bicaranya itu orang asing bagi mereka. Sebagian mereka cenderung memiliki ketidakpercayaan diri jika menyapa terlebih dahulu, sebab mereka takut jika tidak mendapatkan respon yang baik atau ramah dari lawan bicaranya. Yang lebih uniknya lagi, masing-masing anggukan dan bungkukan badan mereka memiliki arti yang berbeda-beda. Misalnya, anggukan kecil pada kepala sebesar 5 derajat biasanya dilakukan kepada orang yang sudah dikenal. Jika kita adalah seorang dengan status yang lebih tinggi dari lawan bicara kita, kita dapat membalas orang lain yang lebih rendah dari status kita itu dengan menganggukkan kepala biasa saja. Membungkuk 15 derajat dilakukan untuk menyapa orang secara sepintas. Misalnya, sebab terburu-buru. Membungkuk 30 derajat dilakukan untuk menyapa pelanggan atau berterima kasih kepada seseorang. Membungkuk 45 derajat digunakan untuk menandakan rasa syukur yang paling mendalam, salam hormat, permintaan maaf secara formal, meminta bantuan, dan lain sebagainya. Ini juga biasanya digunakan terhadap orang yang jabatan atau status sosialnya lebih tinggi. Membungkuk hingga kepala menyentuh lantai atau berlutut biasanya digunakan pada acara keagamaan tertentu dan acara bela diri, atau sebagian permintaan maaf yang sangat mendalam. Budaya seperti itu tentunya semata-mata hanya ingin menunjukkan besarnya nilai hormat terhadap sesama. Namun, hendaknya rasa hormat terhadap sesama kita itu juga kita lakukan terhadap Tuhan, meskipun tidak dapat kita lihat secara langsung atau fisiknya. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudah benarkah sikap kita ketika kita datang menghampiri hadiratnya? Pada saat kita sudah memasuki hadiratnya, hendaknya hati, pikiran kita terfokus kepadanya, bukan kepada hal-hal lain. Contohnya saja, tidak sibuk dengan alat komunikasi yang kita bawa, atau berdiskusi dengan orang yang di sebelah kita, apalagi jika kita sampai tertidur. Jika kita masih seperti itu, maka
kita tidak jauh berbeda dengan orang yang mendua hati, seperti yang dijelaskan oleh Rasul Yakobus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampunilah kami ya Tuhan, jika kami kurang menghormati dan menghargai Tuhan dalam sikap kami, terutama di dalam ibadah kami, termasuk ibadah online. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati pikiran kami dengan mengenakan pakaian yang rapi dan juga sikap duduk yang hormat, dan biarlah kami juga terfokus pada media yang ada pada saat itu, sehingga firman-Mu turun ke dalam kehidupan kami. Amin.